kumpulan video BX Daily dan juga Niluhwe. Lama nggak pulang kampung, ternyata penjual bakso ayam langgananku udah jualan pakai mobil aja. Hai, jadi malam ini aku lagi pengen makan bakso. Udah dari tadi ditungguin, akhirnya lewat juga penjual bakso. Tapi aku nggak expect kalau ini Mas Yoga. Waduh, keren banget ya. Sekarang jualannya udah pakai mobil. Aku kira tadi tuh Mas yang satunya. Pas aku tengok sopirnya, ternyata Mas Yoga. Auto kaget. Sekarang jualannya Mas Yoga udah beragam. Gak cuma bakso aja, ada somai bakar, ada pop ice, cendol. Apalagi ya? Di sini aku ada pesan bakso yang komplit. Kalau suami aku dia pesannya yang tanpa mie. Kalau kita pesan bakso, yang racikin bumbu-bumbunya tuh Mas Yoganya sendiri. Tapi racikannya Mas Yoga tuh udah mantep bener. Gak usah diragukan lagi deh. Ya gimana enggak? Jualan baksonya aja udah dari aku masih remaja sampai aku udah punya anak. Terus ini juga aku ada pesan es cendol, tapi aku request nggak usah pakai es karena aku takut badan ini semakin melebar. Dalam satu porsi ini terdiri dari satu bakso besar isian telur dan 7 bakso kecilnya. Karena aku request yang komplit, di sini juga pakai mie sama bihun. Kalau kalian lagi nggak pengen makan mie, bisa request pakai bihun aja atau mau baksonya aja. Pokoknya bilang aja deh sama Mas Yoganya. Udah lama banget nggak ngerasain perpentolan sausu. Emang racikannya tuh pas banget. Rasanya tuh kenyal-kenyal lembut. Daging ayamnya pun berasa bukan tipe-tipe yang kayak kelebihan tepung gitu loh. Ini tuh lembut kenyal. Best lah pokoknya. Karena aku udah kepedesan, saatnya sekarang kita cobain esnya. Esnya tuh manis gurih, manis dari gulanya, terus ada gurih-gurihnya sedikit dari santannya. Ini kalau ditambah. Hai, hari ini aku lagi kerja di kebun. Kali ini spesial banget karena dua bocil ini ikut ke kebun. Sembari aku kerja, aku tinggal dulu, mereka di pondok. Hari ini tuh jadwal aku untuk ngerabuk pohon durian. Sementara itu suamiku lagi makasin pohon durian. Karena ini sudah menjelang makan siang, jadi aku turun ke pondok dan langsung nyalain api. Tadi di perjalanan menuju kebun, aku ada beli ikan ketombo. Rencananya tuh ikannya aku mau bakar. Tadi sebelum ke kebun aku tuh singgah dulu ke rumah orang tua untuk ngebersihin perut ikannya. Ini sekarang aku rencananya mau cari rica dulu untuk aku buat sambal nanti. Sebenarnya tuh ada rica yang lebih segar di atas sana. Tapi aku tuh mager banget kalau harus naik ke sana lagi. Ini aku lagi plating buat sambal. Ini aku ada potong tomat dan juga cuci-cuci rica-ricanya. Karena aku nggak bawa ulekan, di sini cuma ada talenan sama pisau dan pisau aku itu baru. Jadi aku uleknya pakai ini aja ya guys. Oke, karena apinya udah siap, sekarang waktunya kita bakar-bakar. Ini aku ada bawa olesan dari rumah guys. Ini tuh olesannya terbuat dari minyak, kecap, aku garam, dan juga sedikit air. Oles-oles saja sampai olesannya tuh habis dari awal bakar sampai akhir bakar. Oke guys, ini udah mateng ya ikan bakarnya. Sekarang kita waktunya makan-makan. Ini dua bocil dari tadi rusuh banget ya, kelaparan deh kayaknya. Gimana? Ngiler nggak? Saatnya kita makan. Jangan lupa berdoa ya. Pokoknya kalau makan di kebun gini apapun menunya rasanya pasti enak pol. Dan ini endingnya plot twist banget ya, ditinggal kerja mereka malah main lumpur di sini tuh udah kayak mandi lumpur di TikTok gitu ya. Tinggal nyari aja gitu siapa yang mau nge-give. Aduh, ada-ada aja nih. Jangan lupa follow BXT Daily dan Niluhwe. Ini dia perempatan Maninili, surganya isi perut. Hai. Jadi sekarang aku lagi ada di perempatan Maninili. Aku bilangnya di sini tuh surganya isi perut. Ada gorengan, ada penjual buah, ada persomaian, sampel ayam, penjual ikan, lauk pauk. Kalau pagi juga biasanya ada kue-kue. Untuk sore ini kebetulan aku pengen banget makan somai kuah. Harga somai kecil dan tahu cukup 1.000 aja. Pentol besar isian satu telur 5.000. Kalau somai kuah harganya mulai 5.000-an aja. Isian somai kuah bisa request sesuai kemauan kamu. Sebenarnya kuahnya ini tuh udah ada rasanya, jadi tinggal nambahin saus kecap dan cabai aja. Tapi kalau kamu ngerasa kurang, disediain garam micin kok. Next aku mau beli gorengan. Di sini aku mau beli bakwan, pisang goreng sama jalang kote. Tapi harus nunggu sebentar karena pisang gorengnya masih digoreng. Untuk harga gorengan sendiri tuh mulai dari 500-an. Mau dibungkus atau makan sini tuh bisa banget. Tapi aku milih bungkus aja. Singkat cerita nih aku udah sampai rumah. Ini gorengan yang kita beli tadi. Aku ngiler banget sama jalang kotenya, jadi ayo kita coba. Kulitnya tuh nggak keras, isiannya juga nggak pelit, dan sambal gorengannya tuh khas banget. Ini tuh sambal homemade ya, bukan saus kemasan. Next aku bakalan cobain somai kuahnya. Kita perisin jeruk nipis sedikit karena tadi lupa ngisi. Membagongkan banget gak sih? Udah dari tadi makan kalau nggak kerekam. Aduh. Ya udah deh kita makan yang ada aja. Karena tadi pentol besarnya udah aku makan, sekarang aku mau makan pentol kecilnya. Ini tuh dagingnya berasa, nggak cuma tepung doang. Campurannya juga pas. Terus bihun yang dikasih juga lumayan banyak. Untuk tahu yang dikasih bukan cuma tahu goreng biasa ya, tapi ada isiannya. Untuk harga 10.000 ini sih worth it banget ya guys. Jangan lupa follow BXT dan Niluhwe untuk video selanjutnya.
Ownernya bilang kalau nggak enak dikasih kembali aja. Hai. Jadi hari ini aku mau mampir ke rumah makan Abah yang ada di Manili Utara. Tempatnya bersih, tempat duduknya juga banyak. Jadi kalian nggak perlu takut kehabisan tempat duduk. Kalau kalian mau lesehan juga bisa. Menu yang dijual juga beragam. View-nya bukan main cantiknya. Biasanya kalau aku datang siang aku tuh bisa ngeliat ikan di bawah sana bergerumul. Rasanya tuh pengen bawain jaring gitu guys. Dan ini dia menu barunya. Jeng. Nasi kepal, ayam bakar, dan sapi masak bumbu kentang. Wah guys, kalian pasti sama kayak aku deh. Ngelihat gini aja kalian udah tahu rasanya kayak gimana. Sebenarnya lauknya tuh bisa pilih salah satu aja guys. Kalau nasi kepal pakai lauk salah satu aja itu harganya cuma 13.000. Tapi karena aku mau nyobain dua-duanya, ini kayaknya sekitaran 20.000 deh. Masih terjangkau banget kan? Daging sapi yang dikasih juga banyak banget ini. Oke deh, aku udah gak sabar untuk nyobain. Jangan lupa berdoa. Mari makan. Bumbunya ini guys, medok banget guys. Rasanya tuh on point banget. Gak ada yang namanya kurang atau keasinan atau apapun itu enggak. Untuk daging sapinya juga nggak ada bau sama sekali, amis-amis aroma sapi gitu nggak ada. Irisannya tuh juga nggak tipis, sedang gitu guys, pas. Sekarang aku mau cobain ayam bakarnya. Ini kayaknya ayam bakarnya diungkep dulu deh guys. Teksturnya tuh lembut, nggak keras sama sekali. Terus bumbu bakarnya juga juara ini mah. Kalau boleh nambah nasi sih aku nambah sih. Tapi harus inget kalau lagi diet. Oh iya, untuk nasinya sendiri ini bukan nasi putih polos biasa guys. Nasi ini tuh ada campurannya, ada minyak wijen, potongan wortel, kentang. Pasti ini enak banget. Jangan lupa follow BXD Daily dan Niluhwe untuk video lainnya. Hai, aku barusan order jagung rebus pakai gami sama apa namanya, pisang Belanda, sanggara Belanda. Oke, mari kita coba. Pertama aku mau coba jagung rebusnya dulu ya. Ini gaminya. Gami. Wow, berair. Sebenarnya saya agak bingung makan jagung pakai gami. Karena saya biasanya tuh kalau jagung rebus ya makan langsung aja gitu. Masih panas, masih mengepul ya saatnya. Mari kita buka gaminya. Ini gaminya. Aku baru tahu makan pisang lagi. Aku baru tahu makan jagung rebus pakai gami itu ya di sini. Kalau di sausus itu nggak pernah yang melihat, atau akunya yang nggak pernah, gitu ya. Ini katanya namanya gami. Apa nih? Daun apa ini? Daun pepaya kah? Daun pepaya. Ini gami ini tuh kayak kelapa. Tunggu ya. Nih ya, ini tuh kelapa, ada bumbunya gitu, ada sambalnya gitu. Terus nggak tahu ini daun apa, kayak pepaya sih. Ya, mari kita coba. Aku nggak tahu cara makannya gimana. Aku nggak tahu cara makannya yang bener tuh gimana. Tapi gini nggak sih? Kok terang banget? Gitu aja kali. Tapi aku gelap, terlalu putih. Cara makannya tuh gini, dicocol-cocol atau di gituin sih, gini. Mana caranya? Kok usah pakai blitz kan? Sama aja. Gini kali ya, ditumpuk di atasnya gitu kali ya.
tahu aku caranya makan pakai gami itu gimana. Coba komen dulu deh, kasih tahu yang benar tuh gimana. Ini ya, cobain ya. Mana gami tadi sih? Kayaknya emang bener-bener daun pepaya deh. Soalnya rasanya tuh ada pahit-pahitnya dikit gitu. Gimana sih caranya makan? Kok nggak nempel? Rasanya kayak enak sih, ada pedas-pedasnya. Rasa gaminya tuh kayak ada pedas-pedasnya, ada pahit-pahit dari daunnya, daun pepaya kayaknya nih. Terus tuh enak sih, suka. Pahitnya itu bukan yang ini banget, yang pahitnya itu nggak strong gitu. Kayak jadi pemberi rasa aja gitu, pelengkap rasa gitu. Aku suka sih. Ntar aku lanjut lagi, aku mau makan pisang Belanda. Ini tadi jagungnya 10.000, isi 3 sama gami 1. Ini dia. Wah, berasa sih pedasnya, atau karena aku nggak kuat pedasnya. Wah, ini pisang Belanda. Itu kayak pisang yang direbus atau dikukus entahlah, terus dibelah. Di dalamnya tuh kayak diisi topping apa ya ini? Ada kacangnya, ada seres coklat. Mungkin ada susu coklatnya juga kali ya. Ini masih panas. Satu mika gini tuh 10.000, isi 3 besar-besar. Coba kali ya. Ini kayaknya direbus apa digoreng sih? Soalnya luarnya tuh ada kayak crispy-crispy-nya gitu di ujung-ujungnya. Digoreng ya? Rasanya manis. Pisangnya juga manis, nggak ada sepet-sepetnya. Pisangnya lembut, manis. Terus ada crunchy dari kacang. Kayaknya kacang sangrai deh ini. Sama selesnya ini kan ditaburi pas pisangnya tuh panas gitu ya. Jadi dia udah meleleh, agak meleleh gitu. Jadi enak sih. Jadi nyoklat. Banget.
Juara. Ini kalau misalnya lagi bad mood, makan ini, mood kalian tuh langsung nanjak, jadi good mood. Jadi negara Belanda nih gimana sih cara buatnya? Digoreng atau direbus, atau direbus dulu, gimana sih ngomongnya? Atau direbus dulu terus digoreng. Coba komen. Soalnya enak nih, penasaran mau buat juga. Ada sambalnya gitu, terus nggak tahu ini daun apa kayak. Aku barusan order jagung rebus pakai gami sama Anggara Belanda. Oke, mari kita coba. Pertama aku mau coba jagung rebusnya dulu ya. Ini gaminya. Sebenarnya saya agak bingung makan jagung pakai gami, karena saya biasanya tuh kalau jagung rebus ya makan langsung aja gitu. Aku baru tahu makan jagung rebus pakai gami itu ya di sini. Kalau di Sausus itu nggak pernah ya melihat, atau akunya yang nggak pernah gitu ya. Ini katanya namanya gami. Apa nih? Daun apa ini? Daun pepaya kah? Ya, ini tuh kelapa, ada bumbunya gitu, ada sambalnya gitu. Terus nggak tahu ini daun apa, kayak pepaya sih. Gini kali ya. Ini ditumpuk di atasnya gitu kali ya. Nggak tahu aku caranya makan pakai gami itu gimana. Coba komen dulu deh, kasih tahu yang benar tuh gimana. Ini ya, cobain ya. Kayaknya emang bener-bener daun pepaya deh. Soalnya rasanya tuh ada pahit-pahitnya dikit gitu. Sambal di warung makan ini pedasnya bikin aku terkaget-kaget. Hai. Jadi aku, anak dan suami lagi ada di perjalanan menuju pulang kampung. Karena ini udah jam makan siang, jadi kita mau singgah dulu di rumah makan di daerah Pesona. Nama warung makannya itu warung makan Bude Kantin. Sambil nunggu pesanan jadi, kita mau main dulu di pantai di belakang rumah makannya. Seger banget gak sih matang lihat yang beginian? Singkat cerita, ini makanannya udah jadi. Di sini aku pesen cumi bakar, terus suami aku pesennya ikan bakar, komplit sama nasi dan juga cah kangkungnya. Di sini aku mau ambilin dulu si bocil, karena aku pesennya 2 cumi, jadi 1 cuminya itu 1 pedas 1 manis. Sekarang giliran aku, karena aku suka sambal, jadi di sini aku ambilnya banyak banget. Dan mari kita makan. Jangan lupa berdoa ya. Dan ini dia yang bikin aku kaget. Wih, sambalnya pedas banget. Sebenarnya rasanya tuh balance ya. Cuma aku kan nggak terlalu berani pedes gitu. Aku suka sambal tapi nggak berani yang pedes-pedes banget. Dan lupa juga gitu request sambalnya jangan pedes. Akhirnya di sini aku campur sambalnya sedikit sama kecap yang tersedia. Ini baru enak. Untuk tekstur cuminya tuh nggak alot sama sekali guys. Lembut, gampang banget dikunyah. Nggak ngaret sama sekali. Kangkungnya juga enak banget. Teksturnya tuh masih ada, bukan tipe-tipe yang benyek gitu nggak. Diuak-uak di atas nasi putih tuh rasanya. Pokoknya ini semuanya enak banget. Kapan-kapan kalau kalian lewat di Pesona terus nemu warung Bude Kantin, wajib mampir. Jangan lupa follow BXD Daily dan Niluhwe untuk video lainnya. Ada sedikit rasa penyesalan aku singgah di angkringan Sausu ini. Hai. Jadi malam ini sebelum aku balik rantau, aku mau singgah dulu ke Yo Angkringan. Jadi udah lama banget aku pengen singgah tapi baru sempat kali ini. Di sini tuh jual berbagai jenis bakar-bakaran guys. Ada ati, ada ampela, ceker, tahu, somai, sosis. Biasanya juga ada usus. Jadi ini aku pesen ada telur puyuh, ceker, sama ampela. Jadi ini tuh dibakar pakai olesan saus pedas gitu guys. Diolesnya tuh berkali-kali. Kalau udah terakhir dikasih lagi per saus-sausannya. Oke, saatnya sekarang mari
Kicop. Maaf banget kalau videonya goyang-goyang karena aku lagi dalam perjalanan menuju rantau. Di sini aku mau makan amplanya dulu karena aku suka banget sama ampla. Rasanya tuh kenyal-kenyal, bukan tipe yang terlalu lembek gitu loh. Tekstur kayak gini tuh yang aku suka. Karena dulu aku pernah beli di tempat lain, terus rasanya tuh terlalu lembek. Rasanya tuh kayak nggak makan ampela gitu. Next kita mau cobain cekernya. Ceker ini juga salah satu makanan kesukaan aku. Dan orang sekitarku pasti tahu banget kalau aku lebih suka ceker ayam daripada dada ayam. Agak aneh ya. Next di sini aku mau cobain sate telur puyuhnya. Kalau ngelihat sate telur puyuh gini tuh kayak keinget sama Mei Mei nggak sih? Iya, Mei Mei-nya Upin Ipin. Dalam satu episode itu kan pernah ya si Mei Mei itu bawa yang kayak gini. Tapi nggak tahu deh itu telur puyuh atau bukan. Jadi semuanya tuh enak banget guys. Jadi ini dia yang bikin aku nyesel. Kenapa aku belinya cuma sedikit? Rasanya tuh kurang. Next aku bakalan datang lagi. Jangan lupa follow BXD Daily dan Niluhue untuk video lainnya. Ini dia toko kue terlaris di Desa Sausu. Hai hai hai. Jadi hari ini sebelum ke kebun aku mau mampir dulu ke Risma Bakery. Beralamatkan di Desa Sausu, tepat di pengkolan pertigaan BRI Lama. Toko kue ini tuh komplit banget. Mulai dari berbagai jenis roti-rotian, pie, cake potong, aneka cake, bolu, cake roll, puding, salad, aneka cake ultah berbagai ukuran, cupcake, donat topping dengan berbagai varian rasa, dan juga ada buah-buahan segar. Nah, komplit banget kan? Ini anak aku mau beli cupcake, katanya pengen banget. Harga per piecesnya cukup 10.000 aja. Kalau roti-rotian yang aku beli ini mulai dari 5.000-an aja. Sebenarnya tadi pagi aku udah beli kue, tapi lagi pengen banget nyemilin roti pizza. Jadi aku singgahlah ke Risma Bakery. Di sini aku beli 2 roti pizza, 1 roti pisang isian coklat, dan 1 cupcake. Jadi total 25.000 aja. Singkat cerita, aku udah di kebun dan sekarang waktunya aku makan roti pizza yang udah bikin ngiler dari tadi. Mari kicop, mari kita coba. Rotinya lembut, ada pedas-pedas dari sausnya, toppingnya ada sosis dan juga kejunya. Wah, ini sih Risma Bakery emang gak pernah gagal ya bikin kue. Pantes langganannya ada di mana-mana. Oh iya, ini kue ultahnya Alin dan donat topping untuk ultahnya bapak aku juga belinya di Risma Bakery. Jangan lupa follow BXD Daily dan Niluhue untuk video lainnya.